Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dwi Kaputra. Saya pengganti eh, dosen atas nama Dr. Vina Ayumi ya untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Bagi mahasiswa sekalian, pesan dari Ibu Vina Ayumi yaitu silakan untuk segera menyelesaikan tugas satu yang telah dibuka oleh UT. Ya. Oke, langsung saja sekarang kita masuk ke aktivitas belajar satu ya. Oke, pada aktivitas belajar satu di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana konsep dari pemrograman berorientasi objek ya. Nah, metode pemrograman dalam dunia programming itu terbagi atas 5 jenis ya. Yang pertama itu adalah imperatif, ya, yang kedua terstruktur, yang ketiga prosedural, yang keempat object oriented, dan yang kelima adalah fungsional. Nah, untuk pemrograman terstruktur itu adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program, di mana pemrograman prosedural pada dasarnya adalah metode pemrograman yang berupa baris-baris perintah yang dieksekusi secara urut mulai dari baris atas hingga baris yang ke bawah. Nah, untuk pemrograman terstruktur memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis, memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana, ya. Program disusun dengan logika yang mudah dipahami, tidak menggunakan perintah goto, jadi dia tidak dapat berpindah ke berbagai halaman apapun, ya. Jadi dia mengikuti prosedural atau terus struktur yang sudah ada pada uh, pemrograman yang sudah dibentuk, gitu ya. Selanjutnya biaya pengujian program itu relatif lebih rendah, ya. Yang keenam memiliki dokumentasi yang baik. Yang ketujuh biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif lebih rendah. Nah, kelebihan dan kekurangan untuk prosedural itu kelebihannya adalah algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efektif. Ya, karena kita bisa melihat runutannya mulai dari atas sampai bawah atau mulai dari urutan yang pertama sampai dengan yang terakhir. Yang kedua, penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga, program hanya terdiri dari 3 struktur dasar ya. Yang pertama berurutan ya, struktur secara seleksi, dan juga struktur secara perulangan. Yang keempat, memiliki dokumentasi yang baik. Yang kelima, menghindari penggunaan pernyataan goto. Jadi dia tidak dapat loncat ke program atau ke listing program yang lain atau script yang lain. Nah, sedangkan kekurangannya dari pemrograman prosedural adalah program cukup sulit untuk proses perawatan. Ya, karena apa? Karena pada saat ada terjadi error, kita harus runut dari awal sampai ke akhir, baru ketemu kapan errornya. Yang kedua, metode yang tersedia sulit untuk diubah tanpa harus mempengaruhi metode sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, butuh usaha yang keras untuk menerjemahkan bisnis model dalam programming models. Yang keempat, mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi tetapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain. Nah, jadi kelemahannya itu yang paling krusial itu adalah pada saat integrasi ya. Jadi dia tidak dapat berkomunikasi dengan program-program lainnya. Nah, untuk object oriented programming ya, itu adalah di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasi objek, yang merupakan sebuah paradigma atau metode pemrograman yang berorientasi pada sebuah objek. Nah, kelebihan dari PBO itu sendiri adalah yang pertama, maintenance program lebih mudah dan program yang dibuat dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Ya, karena apa? Di dalam PBO apabila terjadi satu error ya di beberapa script, nah dia akan langsung merujuk kepada objek yang error tersebut. Selain itu, PBO dapat mengontrol kerumitan program hanya dengan cara mengizinkan perincian-perincian yang dibutuhkan oleh programmer. Yang kedua, mudah dalam pengubahan program, ya bisa berupa penambahan atau penghapusan fitur atau objek tertentu. Contoh, pengubahan yang bisa dilakukan antara lain penambahan dan penghapusan data di dalam suatu database. Yang ketiga, objek-objek di dalam program ya dapat digunakan sesering mungkin oleh programmer untuk menyimpan objek-objek yang dirancang ke dalam sebuah modul gitu ya. Yang dapat disisipkan ke dalam baris kode baru. Penambahan bisa dilakukan dengan sedikit perubahan atau tanpa perubahan pada kode program utama. Nah, contoh pada OOP ya, di sini ada sebuah objek mobil namanya. Nah, di mana metodenya itu dapat maju, mundur, dan juga berhenti. Eventnya bisa membuka pintu ya, bisa juga ditabrak dan bisa juga didorong. Sedangkan propertinya itu mereknya di sini disebutkan ada Toyota sedan dan warna merah. Nah,
Sedangkan objek ya pada form, ini kalau misalkan di dalam pemrograman juga hampir sama seperti objek mobil tadi. Jika form, metodenya itu bisa di hide, move, dan show. Ya, propertinya itu bisa black color, border style, dan juga caption. Sedangkan eventnya itu ya itu adalah click, load, dan juga resize. Nah ini contoh dalam dunia nyatanya jika mobil, burung, drone, meja, pohon, dan lainnya. Nah ini contoh program simple ya, script program simple dalam OP. Nah, perbedaan pemrograman prosedural dan pemrograman proses berorientasi objek, yaitu yang pertama untuk prosedural, yaitu diselesaikan dalam bentuk prosedural atau metode, ya berdasarkan metode saja. Dan yang kedua, program merupakan urutan-urutan yang sesuai dengan instruksinya. Nah, sedangkan PBO itu metode dan data menjadi satu kesatuan yang disebut dengan objek. Nah, prosedural, program dipecah-pecah ke dalam subprogram yang lebih sederhana. Nah, sedangkan PBO, objek-objek dalam PBO bersifat aktif. Fokus utama pada prosedural dan juga pada metode. Metode dan prosedural digunakan untuk memanipulasi sebuah data. Dan juga yang ketiga, data bersifat pasif. Nah, sedangkan pada PBO, cara pandangnya program bukan merupakan urutan-urutan instruksi saja, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini juga kalau di dalam PBO, jika sistemnya terintegrasi, ini bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi compiler, interpreter, dan editor. Compiler itu adalah sebuah perangkat lunak software ya yang menerjemahkan sumber source code sebuah program komputer ke dalam kode objek code atau file biner. Jadi compiler menghasilkan file baru yaitu file objek atau file biner dari file sumber code gitu ya. Nah, tahap-tahapan kompilasi atau compiler gitu ya. Yang secara umum itu adalah membaca source code dulu yang ditulis ya. Nanti akan tersimpan di dalam memori komputer. Setelah itu mengubah source code tersebut menjadi objek code atau bahasa assembly. Selanjutnya menghubungkan link objek code dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi. Nah, ini ya untuk compiler dia berada di sini. Itu dari code itu akan berubah menjadi sebuah objek. Oke. Nah, selanjutnya proses kompilasi. Yang selanjutnya ada pun tahap proses kompilasi yang dilakukan oleh compiler, itu dapat dilihat di sini ya, pada gambar ketiga ya 1.3 ya, dimana yang pertama itu adalah menuliskan source code-nya. Setelah itu akan dipreproses, lalu dikompil, lalu di link edit atau diterjemahkan statiknya. Nah, ini pada saat proses pembuatan. Pada saat dijalankan, dia akan menjalankan atau load dan akan mengeksekusi atau memberikan perintah, apakah itu input ataupun output. Nah, kode program yang dieksekusi seperti terlihat pada gambar ini ya. Nah, jadi di sini ada editor, source code, compiler, kelasnya apa, selanjutnya virtual machine-nya seperti apa, akhirnya programnya dapat di-running atau masuk ke dalam sebuah library file. Nah, instalasi program Java ya. Nah, ini untuk instalasi program Java ini bisa diuji coba langsung oleh para mahasiswa ya dengan mengikuti modul MSIM 4301 ya. Nah, ini bisa dilihat di dalam modulnya. Oke, itu untuk konsep pemrograman berbasis desktop ya di aktivitas 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang kedua ya. Materi inisiasi yang kedua itu kita mengenal tentang tipe data, variable, identifier, dan keyword ya. Di mana tipe data ya terdapat dua jenis. Yang pertama tipe data primitif dan juga tipe data reference. Nah, yang pertama kita bahas adalah tipe data primitif, di mana terdapat yaitu char atau karakter yang dicontohkan adalah A, B, dan C, juga terdiri dari angka ya, tanda baca, huruf, dan juga karakter khusus. INT ini adalah integer ya, tipe data yang berupa angka atau bilangan bulat dengan range yang cukup besar yaitu minus 2 miliar ini ya sampai dengan 2 miliar positif. Nah, selanjutnya long itu lebih besar daripada integer atau yang B. Nah, float itu merupakan pecahan desimal yaitu nilai berkoma ya. Double itu sama dengan float tetapi mempunyai kapasitas penyimpanan yang lebih besar lagi. Jadi dia bisa 2 atau 3 di belakang koma ataupun di depan koma. Byte itu berukuran 8 bit ya. Jadi hanya minus 128 sampai dengan 127 plus. Selanjutnya short itu berukuran 16 bit ya, dimana nilainya minus 32,768 sampai dengan plus 32,768. Dan yang terakhir itu adalah boolean ya. Boolean ini biasanya digunakan untuk logika true dan false saja. Nah, tipe data reference ini adalah sebuah address yang menunjukkan di mana sebuah variabel objek
dan metode disimpan, sehingga variabel dengan tipe data reference berisi address dari objek yang dirujuknya. Nah, untuk mengidentifikasi identifier ya, identifier adalah nama yang digunakan oleh programmer untuk memberi nama pada variabel, kelas, method, interface, dan package identifier. Akan dicek oleh compiler sehingga nama digunakan harus berisi seperti berikut ini. Nah, jadi nama di dalam identifier itu harus mempunyai huruf atau abjad. Yang kedua boleh menggunakan angka dan tidak boleh menggunakan spasi, tetapi dipisahkan dengan menggunakan underscores gitu ya. Yang selanjutnya, identifier tidak boleh mengandung spasi ya. Nah ini atau diawali dengan angka, serta tidak boleh menggunakan keyword yang telah digunakan di pemrogram Java. Selain karakter Unicode juga dapat digunakan sebagai identifier. Nah jadi kita nggak bisa menggunakan kata-kata foodbar, big interface, income after expense, dan selanjutnya gitu ya. Nah untuk mengimplementasi identifier ya, pada decode yang ada di atas ini ya. Yang pertama itu dunia Java. Nah, dunia Java ini adalah nama aplikasi yang akan dibuat atau kelas yang akan dibuat. Nah, sedangkan static void main ya, ini adalah string identifier yang diambil dari Java library. Dan system itu adalah identifier yang diambil dari Java library juga. Out itu adalah identifier yang diambil dari Java library juga sampai dengan arguments ya. Arch ini juga identifier dari Java-nya gitu ya. Nah yang ketiga, mengidentifikasi keyword. Nah keyword sering disebut juga sebagai reserved keyword yang tidak dapat digunakan sebagai identifier semua reserved words, menggunakan huruf besar, kecil, lowercase, dan khusus keyword konstanta dan goto tidak digunakan di Java table. Nah ini contoh-contoh daftar keyword yang ada di dalam pemrograman Java ya. Ada abstrak, ada continue, for, new, switch, boolean, default, dan seterusnya sampai dengan while gitu ya. Nah untuk menggunakan literal adalah nilai variabel atau atribut atau nilai konstanta atau nilai objek data. Ada 3 besaran literal ya yang terdapat dalam Java, yaitu angka, karakter, dan juga string. Angka terdiri dari byte, short integer, long, float, double, dan boolean. Nah dianggap angka true 1 atau false 0 dalam penggunaannya. Literal tidak bisa diletakkan di sebelah kiri pada proses assignment. Nah ini contoh-contoh dari literal ya. Untuk mengidentifikasi variabel, nah Java dikenal dengan bahasa pemrograman yang bersifat strongly typed. Artinya semua variabel yang dideklarasikan harus disertai dengan tipe data. Jika terjadi sebaliknya, maka akan ada kesalahan error pada saat proses kompilasi. Nah, dalam bahasa Java terdapat 3 jenis variabel yang dapat dikategorikan berdasarkan jangkauan ruang lingkupnya. Nah, yang pertama yaitu adalah variabel lokal ya, yang akan dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil. Sebagai contoh, setiap variabel yang dideklarasikan dalam metode disebut variabel lokal terhadap metode dan hanya bisa diakses dalam sebuah metode. Ya, ini contoh program dari sebuah variabel lokal. Jadi di mana setiap variabel ya yang dipanggil itu akan langsung dipanggil pada main utamanya. Jadi dia hanya dalam satu kelas saja gitu. Itu yang disebut dengan variabel lokal. Nah, untuk instance variabel ya, variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas tetapi di luar metode Java. Nah, bahasa pemrograman berbasis objek setiap menulis kode program Java secara tidak langsung sudah membuat kelas pendeklarasian variabel langsung di dalam kelas tanpa dibungkus metode, sering disebut dengan instant variable. Nah, ini contohnya di mana di sini hampir sama seperti variabel lokal ya. Tetapi perbedaannya pada saat kita membuat sebuah kelas, biasanya instant variabelnya langsung jadi, yaitu variabel pada kelas mainnya gitu. Dan juga nantinya akan memanggil public dari kelasnya sendiri, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah static variable ya. Static variable ini bersifat live atau terhubung antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, di mana di sini dicontohkan bahwa di sini terdapat kelas main yang nantinya akan dipanggil pada saat nilainya itu setelah dilakukan pemanggilan pada static void-nya gitu. Nah, jadi pemanggilannya dapat dilakukan 2 kali gitu.
Nah, untuk mendeklarasikan variabel dalam Java ada beberapa cara untuk mendeklarasikan satu atau lebih variabel. Berikut adalah sintak dasar pendeklarasian variabel ya. Ini untuk sintak dasarnya di mana tipe data dan juga ada nama variabelnya, atau tipe data, nama variabelnya apa sama dengan ungkapan atau nilainya berapa. Selanjutnya kita bisa juga menggunakan tipe data, nama variabelnya, koma, nama variabelnya apa. Setelah itu kita bisa modifier dengan menggunakan static final dengan tipe data apa yang kita panggil sebelumnya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi operator. Operator adalah simbol khusus ya yang menyajikan operasi khusus pada 1, 2 atau 3 operan dan mengembalikan hasilnya. Jenis-jenis operator dalam Java yaitu yang pertama operator aritmatik. Ya, ini yang biasa digunakan ya dalam operator aritmatik, yaitu plus ya, minus untuk pengurangan, perkalian menggunakan bintang, terus pembagian menggunakan strip, persen untuk modulus ya, atau sisa bagi. Plus ini untuk incremental atau menambahkan nilainya menjadi 1, ditambahkan dengan 1 gitu ya. Decremental itu mengurangi nilai menjadi dikurangi dengan nilai 1 gitu ya. Nah, selanjutnya ada operator relasional. Nah, operator relasional ini adalah variabel atau operan atau lebih digunakan untuk operator relasional. Operator relasional mengembalikan atau menghasilkan nilai logic true atau false. Nah, ini yang biasa digunakan di dalam operator relasional ya. Kalau untuk sama dengan itu wajib menggunakan sama dengannya 2 kali, jangan hanya 1. Nah, kalau misalnya tidak sama dengan itu menggunakan tanda seru ya, tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan juga lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini untuk operator relasional. Selanjutnya mengidentifikasi operator kondisional. Nah, kondisional ini biasanya berhubungan dengan logic ya atau boolean gitu ya. Nah, di mana operasinya adalah AND, OR, XOR dan juga NOT. Di mana untuk nilai booleannya itu berdasarkan logic ya, gerbang logic, di mana true itu akan menghasilkan nilai true apabila menggunakan operasi AND. Jika menggunakan OR itu akan menghasilkan true juga. Jika menggunakan XOR maka akan menghasilkan kebalikannya. Dan jika menggunakan NOT itu juga akan menghasilkan kebalikannya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, jika AND apabila nilainya itu salah satunya adalah false, maka nilainya akan menjadi false. Nah, jika OR apabila salah satu nilainya adalah true, maka nilainya adalah true. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh para programmer ya. Selanjutnya mengidentifikasi operator shift dan bitwise gitu ya. Nah, untuk operator shift dan bitwise ya, ini untuk operator bitwise. Operator bitwise di sini menggunakan AND itu menggunakan huruf dan, OR, XOR ini juga sama dengan menggunakan logic ya, gerbang logic gitu ya. Sama seperti halnya dengan operator kondisional. Nah, selanjutnya mengidentifikasi operator ya, untuk operator assignment. Nah, untuk operator assignment ini berhubungan dengan operator aritmatik dan juga operator kondisional gitu ya. Nah, ini untuk assignment. Selanjutnya separator. Nah, kalau separator ini menggunakan tanda kurung ya, yang sesuatu yang digunakan dalam tanda kurung, di mana tanda kurung itu mengelompokkan parameter metode. Kurung kurawal itu untuk nilai-nilai suatu array ya. Untuk kurung siku itu merupakan tipe array-nya dan seterusnya sampai dengan titik gitu ya. Nah, kegiatan belajar 2 ini menggunakan variabel dalam kelas, objek, dan metode. Nah, kelas adalah atau untuk menciptakan suatu objek. Nah, jadi kalau kelas itu adalah sebuah objek ya, apapun bentuknya. Jika kita menuliskan nama sebuah kelas itu adalah objek. Sedangkan data itu adalah bentuk dari nilainya, seperti itu. Nah, ini untuk materi inisiasi yang kedua. Oke. Oke, kita lanjut ke materi inisiasi yang ketiga, di mana kita akan mengenal bentuk dari array dan string gitu ya. Nah, untuk kegiatan belajar ini, array disebut dengan sebuah struktur data yang memuat data dengan tipe yang sama,
Ukuran array bersifat tetap, artinya array akan mempunyai ukuran yang sama sejak pertama kali dia dibuat. Array dalam Java adalah objek disebut juga sebagai tipe referensi, sedangkan elemen dalam array Java bisa primitif ataupun referensi, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan array ya, di mana dalam satu kelompok tipe data array, tipe data itu akan mempunyai banyak data di dalamnya, gitu. Ini yang disebut dengan array. Array satu dimensi. Nah, untuk array satu dimensi itu adalah objek array yang harus diciptakan dengan menggunakan kata reserve new. Nah, ini kalau menggunakan satu dimensi ya, kita harus menggunakan kata reserve new, gitu ya. Dimana contohnya di sini adalah nilai integer, array-nya itu dikosongkan, jumlah hari, dan kita bisa mengisikan nilai dari setiap array-nya. Gitu. Pendeklarasian array, ya, pendeklarasian array atau array dua dimensi ya. Di sini kita akan menggunakan dua buah kurung siku ya, dimana dengan tipe data juga yang sama. Dan nanti datanya dipisahkan dengan beberapa kurung kurawal. Jadi akan mengisikan nilai array 1 dan array 2 dimensinya. Mengidentifikasi string. Nah, string adalah kelas yang menangani deretan karakter. Kelas ini mendukung sejumlah metode ya yang sangat berguna untuk memanipulasi string, misalnya untuk mengkonversi setiap huruf kecil menjadi huruf besar atau sebaliknya, memperoleh banyak karakter dan sebagainya. String merupakan kelas yang terdapat pada library. Nah, ini contoh dari deklarasi stringnya. Jadi di dalam string itu juga bisa menggunakan sebuah array. Ini untuk deklarasinya. Ya, nah ini untuk mengidentifikasi sebuah string ya, di mana di sini terdapat sebuah code. Data pertama itu isinya 64 sampai dengan data kelima isinya 69. Jika dipanggil berdasarkan nilainya, maka akan menampilkan berdasarkan setiap string datanya. Gitu. Apakah dapat digabung dalam sebuah string gitu ya, untuk memanipulasi sebuah string? Ya, bisa dapat digabung ya. Di sini bisa misalkan kita tambahkan untuk S3-nya atau S2-nya dan selanjutnya. Nah, di dalam metode pada Java ada kumpulan pernyataan yang dikelompokkan bersama-sama melakukan sebuah operasi ya, operasi objek yang memiliki data atau metode kunci. Yang pertama atribut itu seperti ciri-ciri dari objek, yang kedua metode itu seperti tingkah laku. Misalkan Anda ingin membuat kelas dari senjata ya. Nah, yang disebut dengan atribut itu adalah jumlah pelurunya, jenis senjatanya apa, nama senjatanya apa, beratnya apa, berapa, dan warnanya apa gitu ya. Nah, sedangkan untuk operasi metode ya, itu adalah actionnya yaitu adalah tembak, lempar, kurangi peluru, dan juga di reload. Nah, ini contoh kelasnya ya, kelas metode. Nah, terdapat beberapa metode pada array yang berfungsi untuk membandingkan sorting, searching, dan pengisian atau penggantian nilai. Metode equals ya berfungsi untuk membandingkan antara dua array bernilai sama atau tidak. Metode sort berfungsi untuk melakukan pengurutan sorting elemen array. Metode binary search berfungsi untuk mencari sebuah nilai yang ada di dalam array ya, berada di indeks berapa. Selanjutnya metode fill berfungsi untuk mengisi nilai yang diberikan pada array tertentu. Nah, ini untuk sampelnya ya, nanti bisa diuji coba oleh seluruh mahasiswa. Untuk membuat metode ya, didefinisikan metode terdiri dari header method dan body method, hal yang sama seperti ditunjukkan pada berikut ini gitu ya. Yang pertama keterangannya itu adalah modifier ya, mendefinisikan jenis akses method sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Yang kedua return type ya, metode yang mungkin dapat mengembalikan nilai. Ada dua jenis metode yaitu method void dan juga method return. Nah, untuk name of method itu nama metodenya. Parameter list itu adalah daftar dari seluruh parameternya atau perintah-perintah dari parameter metodenya. Yang ketiga itu ada yang kelima yaitu adalah method body atau isi dari atau mendefinisikan dari sebuah metode, pernyataan sebuah metode. Nah, untuk menggunakan metode Anda harus memanggilnya terdapat dua cara ya, yaitu yang pertama dengan nilai return value atau mengembalikan method void gitu ya. Nah, ini yang dicontohkan dengan menggunakan return value yang ini ya, yang pertama. Sedangkan yang untuk method void itu ada yang di yang terakhir gitu ya. Nah, method return artinya mengembalikan sebuah nilai pada metode, lalu nilai kembaliannya tersebut sesuai dengan tipe data yang digunakan. Nah, jika untuk return ya, itu akan
panggil sebanyak 2 kali berdasarkan nilai variabel yang digunakan. Nah, itu untuk materi inisiasi yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke materi inisiasi yang keempat ya. Di sini ada struktur keputusan dan juga struktur perulangan. Struktur keputusan yang pertama itu adalah if ya, di mana ini adalah pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tapi kalau salah tidak akan melakukan apa-apa, jadi dia akan diabaikan. Nah, ini untuk strukturnya ya. Jika kondisinya salah, maka dia akan langsung menyelesaikan program tersebut. Jika benar, pernyataannya akan dijalankan. Nah, berbeda dengan if else ya, mempunyai beberapa kondisi ya. Kondisi yang salah itu bisa kita berikan sebuah pernyataan gitu ya. Nah, apabila ada if else if, ini artinya kita bisa membuat beberapa kondisi di dalamnya. Nah, jika nilainya salah, maka dia akan melakukan cross check ulang apakah nilai tersebut masuk kepada list yang kedua. Jika tidak, maka dia akan melakukan pengecekan lagi. Jika benar, maka pernyataannya akan dimunculkan. Nah, untuk nested if ya, nested if ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan if bersarang ya. Artinya if di dalam if. Jadi kita bisa menggunakan beberapa fungsi logik di dalamnya. Ini contohnya ya. Apakah bisa juga menggunakan if else di dalamnya? Ya bisa, tetap bisa gitu ya. Tergantung logika pemrograman yang kita gunakan. Menggunakan operator logika dalam perjabangan. Nah, di dalam operator logika membangun sebuah ekspresi yang digunakan sebagai kondisi dalam struktur kondisional. Penggunaan operator logika dalam struktur kondisional sederhana. Nah, ini contoh-contoh operator logika. Jadi di sini kita bisa menggunakan sama dengan true dan juga sama dengan true. Nah, jadi jika memang benar nilainya benar semua, maka statusnya tidak ditilang. Jika nilainya benar, SIM-nya ada, ternyata STNK-nya nggak ada, maka dia tetap akan ditilang. Nah, itu contohnya. Oke, ini untuk materi inisiasi yang keempat. Kita masuk ke materi inisiasi yang kelima, yaitu adalah struktur keputusan lanjutannya ya. Nah, di sini menggunakan switch cache ya. Di mana nilai switch cache ya diperlihatkan pada untuk kondisional yang sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kita bisa membuatkan kondisional yang sangat banyak atau mempunyai banyak pilihan. Nah, dicontohkan di sini jika nilainya 1 maka statement 1, jika statement nilainya 2 maka statement 2 dan seterusnya sampai menemukan nilai defaultnya apa. Apakah ini bisa banyak sampai dengan nilai ke n? Ya benar, tergantung dari programming yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk materi inisiasi yang kelima. Materi inisiasi yang keenam ya, ini adalah struktur putusan dan struktur perulangan lanjutannya lagi ya, di mana kita akan mengenal tentang perulangan for. Nah, for ini adalah mempunyai dua kelompok ya, yang pertama count loop dan juga uncounted loop gitu ya. Counted loop itu perulangan yang jumlah perulangannya terhitung atau tertentu. Dalam kelompok ini ada perulangan for dan juga for each. Sedangkan uncounted loop ya, perulangan yang jumlah perulangannya tidak bisa ditentukan di awal atau tidak tertentu, terdiri dari while dan do while. Jadi di dalam perulangan itu ada dua ya, yang pertama for dan juga menggunakan while. Nah, for sendiri itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu for saja dan juga for each. Sedangkan while itu terbagi menjadi while dan juga do while, tergantung kondisinya. Nah, untuk struktur perulangan for digunakan untuk melakukan perulangan yang telah diketahui. Jadi kita sudah mengetahui kondisinya apa dan seperti apa, maka akan nilainya akan dimunculkan. Nah, menghitung atau mengulangi beberapa nilai yang berdasarkan dari kondisi yang telah ditentukan. Nah ya, ini contoh perulangannya akan menampilkan nilai 1 sampai dengan nilai 9. Nah, sedangkan for each ya, perulangan menampilkan isi dari sebuah array. Nah, ini biasanya for each digunakan untuk menampilkan data-data yang ada di dalam array-nya. Tetapi kondisinya tetap kita harus sudah mengetahui kondisi awalnya seperti apa. Nah, pada perulangan while ya, ini perulangan yang merupakan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi kita belum tahu kondisinya seperti apa. Jadi nilainya itu akan di cross check terlebih dahulu, baru akan menampilkan nilai yang diinginkan gitu ya. Nah, di mana di sini dicontohkan nilai integer yang pertamanya itu adalah 1. Apakah nilai 1 itu merupakan lebih kecil dari 5? Apabila benar, maka tampilkan nilai tersebut dan ditambahkan menjadi 1.
Nah, selanjutnya itu adalah struktur do while ya. Do while ini hampir sama seperti while, tetapi di sini kita telah memberikan kondisinya terlebih dahulu. Jadi kita memberikan kondisinya seperti apa, baru kita memberikan logiknya seperti apa. Jadi kita menampilkan nilai pertamanya dulu, baru dilakukan perulangan tersebut. Nah, ini untuk materi inisiasi yang keenam. Oke, sekian dari saya ya untuk pengantar dari materi inisiasi 1 sampai dengan materi inisiasi 6. Nah, jika seluruh mahasiswa ada pertanyaan, itu boleh menggunakan fasilitas diskusi. Tetapi fasilitas diskusi tersebut tidak wajib digunakan karena tidak mempunyai nilai. Hanya untuk digunakan diskusi apabila ada pertanyaan dari tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, jadi sebaiknya mahasiswa fokus kepada tugas-tugas yang sudah diberikan saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.